Jadi ada yang mau berdiri di belakang garis aman garis berwarna kuning, mau berdiri di belakang garis aman garis berwarna kuning. Assalamualaikum sahabat Semar, selamat siang, salam sehat buat semuanya. Kali ini Berita UNS bakal ngulik sisi lain dari teman-teman dan kolega UNS tentang UNS. Ini, dalam episode kali ini kita bakal ngulik apa sih mode transportasi yang digunakan teman-teman UNS atau kolega UNS biar sampai UNS. Nah, ada kemarin sempat viral banget itu adalah hashtag terima kasih Pramex ya, itu tuh hashtag lagi viral banget dimana teman-teman Solo atau sekitarnya atau mungkin Jogja Solo yang bakal ke UNS bisa menggunakan transportasi tersebut biar bisa sampai UNS. Kali ini kita bakal ngulik tentang gimana sih cerita suka duka atau pengalaman dari salah satu kolega UNS yang menggunakan Pramex supaya bisa sampai ke UNS. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan. Selamat siang, dan kali ini kita bareng dengan salah satu kolega UNS yang menggunakan transportasi Pramex. Mungkin anak-anak program studi akuntansi yang di FEB pasti ya asing dengan sosok beliau. Mari kita perkenalkan Ibu Bapak Arifin Jalil. Salam hormat Pak. Selamat siang, assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Kita masih pakai protokol kesehatan ya Pak ya. Saya ingin bertanya Pak, tadi saya kan sudah melihat tentang ada teman-teman UNS nih Pak yang untuk mode transportasi ke UNS-nya menggunakan Pramex. Nah kita juga tahu ternyata Bapak Ari juga salah satu pengguna Pramex. Bisa ceritakan nggak sih Pak kesan dan kesannya Bapak atau pengalaman Bapak nih selama menggunakan Pramex itu bagaimana Pak? Ya ini ya Mbak ya. Mungkin ini salah satu keunikan dari UNS nih. Jadi kalau mungkin yang selama ini kita tahu misalnya UNS nih misalnya mempunyai misalnya dan fasilitas dan sebagainya. Tapi dari sisi dosennya ini ada satu keunikan yang menurut saya agak berbeda dengan universitas lain ya. Jadi kalau ya ini banyak dosennya ya kalau kita lihat itu kan sebenarnya mereka banyak yang berdomisili di luar UNS gitu. Misalnya dari Sragen, dari Salatiga, dan mungkin yang agak banyak juga dari Jogja ya khususnya. Selama ini mereka banyak menggunakan transportasi kereta ya, sehingga ada istilah Pramekers gitu. Walaupun sebetulnya pengelajur dari Jogja itu tidak semuanya menggunakan kereta, tapi ada juga yang menggunakan bis, ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk Pramakers ini ya, jadi perkumpulan mereka itu disebut dengan dosen Pramakers. Wah, keren banget ada julukannya ternyata teman-teman dosen Ya, Pramakers. termasuk diantaranya saya ini ya. Jadi ceritanya itu saya sudah mengabdi di UNS ini hampir juga 21 tahun sih. Dan selama 21 tahun ini mungkin saya hanya sekitar 1 tahun saya tinggal di Solo, tapi misalnya saya gunakan atau saya melaju dari Jogja dan itu saya menggunakan kereta ya. Ya, ya salah satu sebabnya saat itu karena saya lebih merasa nyaman tinggal di Jogja karena kebetulan saya dari Jogja ya Mbak ya. Berarti Bapak Ari bukan langsung jadi Solo gitu? Jadi bukan, tapi kalau orang tua dulu memang tinggal di Solo sini dekat Solo. Tapi saya kemudian begitu orang tua tinggal di Jogja dan sudah berkeluarga, istri dan anak saya tinggal di Jogja. Ya, mereka juga sudah nyaman tinggal di Jogja, ya mau tidak mau. Kemudian saya yang mengalah harus mengerajul menggunakan kereta Pramex ya.
sekarang namanya sudah tidak lagi Pramex ya, keretanya adanya kereta listrik ya. Kemarin ada hashtag yang terima kasih matur nuwun Pramex gitu ya Pak Ya, itu betul. ucapan terima kasih dari istilahnya Pramexers gitu ya Pak ya. Ya melakukan ke semacam perpisahan karena mau tidak mau kenyataannya kereta itu sudah berkontribusi atau membantu kita ini selama bekerja melaju atau komut ya bahasa Indonesia dari Jogja ke Solo atau kebalikannya. Iya, itu sudah jadi bagian rutinitas bagi kami pengelaju dan ya konsekuensi dari mengelaju ya kita memang harus, saya pagi harus berangkat pagi-pagi sekali dan mungkin kadang pulang juga agak larut atau mungkin juga sampai malam sampai rumah di Jogja bukan kadang-kadang sudah sampai agak malam. Jadi itu sedikit dukanya mungkin ya Iya, Pak ya kira-kira seperti itu. Lalu Pak, pengalaman yang paling indah atau mungkin pengalaman yang paling berkesan buat Pak Ari ketika naik Pramex itu apa Pak? Saya itu kebetulan kan kalau naik bis itu kan mabuk ya, ini mungkin agak sedikit Clickbait ya Pak ya. ya? Jadi bagi saya naik kereta itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi saya kalau berpergian memilih menggunakan kendaraan sendiri atau naik Pramex atau naik kereta. Ini ya kebetulan sekali di Jogja Solo itu ada kereta Pramex ya, dan di KRL itu. Jadi itu sangat membantu bagi saya. Jadi daripada saya menaiki bis angkutan umum, itu dan saya pilih tidak kerja, mungkin tidak berangkat ke Solo daripada harus naik kereta, harus naik bis atau angkutan umum. Jadi yang menyenangkan ya bagi saya tiap hari bisa berpergian ke Solo dengan lebih merasa nyaman. Ya, kalau ditanya apa yang menjadi duka ya kadang itu, misalnya kita sudah lari-lari dari rumah atau dari kampus sampai stasiun ternyata tiketnya habis. Nah itu kadang sangat menyebalkan sekali. Sudah sampai tempatnya ternyata Sudah sold out gitu ya, ya Pak ya? itu. Menunggu lagi. Menunggu waktu yang kereta berikutnya itu kan paling tidak selisihnya sekitar 1 jam ya. Mungkin bagi saya kadang agak menyebalkan. Betul Pak, karena menunggu itu tidak selamanya indah Ya, Pak. ya. Maksud saya kalau saya kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya kalau kita dosen kan mungkin bisa membaca atau mengoreksi tesis atau mungkin hasil ujian atau apa. Berarti ada hikmahnya juga ya Pak ya dari Ya. sisi negatifnya Ya, ketika ya, menunggu. ya. Lalu Pak, untuk naik KRL dan Pramex itu bedanya apa sih Pak? Kan kenapa pemerintah kira-kira apa sih? Kenapa pemerintah mengalihkan dari KRL dari Pramex ke KRL Pak? Ya mungkin kalau dari sisi penumpang ya, saya merasa kalau KRL itu mungkin ya awal-awal ini masih terasa lebih nyaman ya, karena penumpangnya dibatasi full ya karena kondisi COVID ya. Kalau dibandingkan dengan Pramex memang ya dia waktunya lebih cepat ya. Cepat karena keretanya kan menggunakan listrik ya, tidak terlalu berisik, tidak seperti kereta diesel yang Pramex itu. Kemudian penggunaan alat bayarnya juga kita diharuskan menggunakan e-money ya, menggunakan kartu entah yang dikeluarkan oleh bank BCA atau Mandiri dan seterusnya. Jadi itu lebih simpel ya, maksudnya penggunaan teknologi itu memudahkan bagi kita untuk melakukan pembayaran ya. Di satu sisi ya selain itu tadi kenyamanan keretanya ya, tapi ada juga sisi negatifnya Mbak. Apa Pak? Misalnya KRL tidak ada toiletnya. Jadi untuk KRL yang terbaru ini masih ada kekurangan dari sisi toilet. Ya maksudnya bagi kita orang yang sudah sepuh atau anak kecil mungkin agak merepotkan ya kalau tidak ada toilet. Di sisi lain apa itu ya memang itu membuat suatu budaya baru bagi penumpangnya ya. Kita tidak diberikan makan, kita tidak diberikan untuk berbicara terlalu keras dengan penumpang di kiri kanannya. Kemudian kita juga misalnya tidak diperbolehkan tidur. Jadi ini ya ini budaya baru yang mungkin harus bagi para konsumen atau pemakai kereta KRL juga harus memulai membiasakan diri. Termasuk juga kalau bagi saya yang pengelaju rutin itu misalnya kita tidak diperbolehkan booking ya, booking di awal. Kalau Pramex kan kita boleh booking. Nah itu mungkin juga menyebabkan ini ya, maksudnya
ya kita harus datang ke awal ke stasiunnya, tidak boleh mepet-mepet dan sebagainya. Ya sisi positif negatifnya ya biasalah, sesuatu yang baru itu mesti kadang menimbulkan juga keuntungan, tapi juga di sisi lain juga ada sisi negatifnya. Masih ada pro kontranya ya kayak KRL terbaru. Lalu Pak, tadi kan menyinggung tentang COVID yang pandemi saat ini ya Pak ya. Ada nggak sih Pak tips untuk teman-teman Sobat Semar, gimana sih caranya untuk naik KRL sekarang ya Pak ya, dengan cara yang aman Pak? Saya kira PT KAI-nya sendiri atau untuk KRL itu komuter lainnya ya, PT komuter lain itu juga mempunyai standar prosedur kesehatan ya. Jadi mereka misalnya melakukan pengecekan tubuh sebelum kepada semua penumpang, kemudian di dalam keretanya sendiri sudah dikasih tanda ya, maksudnya yang agar ya berjarak gitu ya. Kemudian untuk yang berdiri juga sudah diatur ada tandanya masing-masing. Sebetulnya kalau kita ikuti ya protokol kesehatan yang mereka terapkan, sebetulnya ya paling tidak itu sudah ada usaha untuk mengurangi potensi kita tidak tertular virus COVID ya. Ya di samping ya kita sendiri memastikan sebelum melakukan perjalanan jauh bahwa kondisi kita juga dalam kondisi yang sehat ya. Karena ya bagaimanapun kalau kita sudah mengetahui protokol kesehatannya, tapi kita sendiri mungkin dalam kondisi yang tidak fit atau apa ya, seharusnya sebaiknya ya tidak memaksakan diri untuk melakukan tips buat teman-teman tetap harus fit untuk melakukan perjalanan ketika menggunakan KRL. Lalu Pak, selanjutnya bagaimana sih Pak? Kan tadi kan menilik COVID tadi ya Pak ya. Adakah kira-kira teman-teman mungkin penasaran haruskah kita swab antigen atau swab apa untuk bisa menggunakan KRL tersebut Pak? Kalau sesuai dengan kebijakan PT KAI untuk KRL atau kereta jarak dekat, mereka tidak mensyaratkan adanya hasil swab ya. Mungkin juga termasuk tes virus ya, tapi cukup itu aja ya, suhu tubuh dalam kondisi normal, mungkin kita sendiri yang menjaga memang kita dalam keadaan fit ya. Termasuk sebetulnya itu termasuk penggunaan kereta yang sifatnya bukan jarak jauh ya, misalnya kereta Jogokerto yang rutenya DIY dan Jawa Tengah itu ya, itu juga tidak mengharuskan adanya tes COVID. Kita jaga kondisi kita dan dalam keadaan sehat, maksud saya ya temperaturnya dalam keadaan normal, tidak tinggi, sudah bisa diberikan kereta. Jadi untuk info dari Pak Ari bahwa nggak perlu swab test gitu ya Pak ya?